Setelah selesai mandi, keduanya berjalan keluar dari kamar mandi. Kina malah mengganti pakaian yang diantar oleh bawahannya Ezra. Setelah melihat seragam militer Ezra yang mendominasi dan indah, penampilan yang gagah dan bersemangat membuat Kina seketika sedikit tidak bisa mengalihkan pandangan. Ezra berdiri di depan Kina, kemudian menundukkan kepala dan mencium sudut mulut Kina dengan lembut. "Ayo, supir sedang menunggu di bawah." Kina mengangguk dan membiarkan Ezra merangkulnya berjalan keluar. Di pintu masuk hotel pertama KRC International, Kina seolah-olah teringat sesuatu. Kina menarik lengan baju Ezra dan mengeluarkan beberapa foto dari tasnya. Kemudian memilik salah satu foto yang paling disukai oleh Kina dan menyerahkannya kepadanya. Ini untuk kamu. Ini merupakan foto yang diambil oleh pejalan kaki dengan menggunakan kamera Instax di bawah pohon Natal yang ada di depan pusat perbelanjaan kemarin. Ezra menurunkan kelopak mata dan melirik sekilas. Ezra malah tidak mengambilnya, tapi mengambil foto yang ada di dalam tangan Kina, kemudian memilih foto yang diambil saat mereka berciuman. Pada akhirnya, Ezra mengembalikan foto-foto lainnya ke tangan Kina. Kina tidak menyangka bahwa Ezra akan memilih foto seperti ini. Kina seketika tidak tahu harus berkata apa. Ezra menyerahkan anggur merah yang dia beli di restoran semalam ke tangan Kina. "Kamu suka minum anggur merah? Kamu bisa minum sedikit sebelum tidur. Ini bisa membantumu tidur." "Oh, baik," Kina mengangguk. Rongga mata malah sedikit basah. Kina memiliki beberapa perkataan untuk dikatakan kepada Ezra, tapi tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. "Tunggu, aku sudah mempunyai waktu. Aku baru membawamu pergi melihat mobil." Ezra berkata lagi, sebelumnya sudah mengatakan bahwa ingin membawa Kina pergi, tapi karena Kina yang rakus minum alkohol hingga mabuk pada hari itu, masalah tentang membeli mobil baru tertunda. "Kapan saja pun bisa, masalah ini tidak terburu-buru." Kina berkata sambil tersenyum. Mungkin sudah terbiasa bekerja dengan menggunakan bus atau kereta. Kina tidak pernah memikirkan masalah tentang membeli mobil. Oleh karena itu, saat menghadapi masalah tentang membeli mobil, Kina merasa lebih baik melakukannya dengan santai. Setelah mengantar Kina masuk ke mobil, Ezra memerintah Ling Suang untuk membawa Kina ke restoran untuk makan dulu dan pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang, kemudian baru pergi ke sekolah. Kina duduk di dalam mobil, melihat foto-foto yang ada di dalam tangan. Semua adegan Natal semalam tetap jelas di dalam pikiran. Begitu teringat keluar rumah tadi malam, Kina tidak memberitahu orang tuanya. Jadi Kina menyimpan foto-foto dengan hati-hati, mengeluarkan ponsel dan menelepon ke rumah. Kina baru mengetahui dari mulut elbunya bahwa Ezra sudah mengirim pesan singkat untuk mereka tadi malam, mengatakan masalah tentang Kina bersama dengannya semalam. Pada akhirnya, Kina juga diejek oleh elbunya. Setelah melihat lebih dari 99 pemberitahuan pesan di WeChat, Kina segera membukanya. Semua pesan itu berasal dari grup WeChat keluarga Okto. Setelah melihat semua pesan, Kina malah menyadari bahwa orang tuanya juga dimasukkan ke dalam grup. Setelah melihat catatan obrolan yang seolah-olah membicarakannya, Kina menggeser ke bawah dengan penasaran, kemudian melihat satu foto yang dikirim oleh Vito. Itu merupakan foto Kina dan Ezra berciuman di depan pohon Natal yang besar. Kina seketika menjadi tercengang. Adik ipar, kenapa adik ipar mengirim foto dia dan Ezra ke grup? Kina memiliki semacam dorongan yang ingin menutup wajahnya. Sekarang seluruh anggota keluarga Okto serta orang tuanya sudah tahu masalah semalam. Kina terus menggeser ke bawah dengan wajah memerah. Masih ada beberapa foto dia dan Ezra. Foto yang merangkul, foto yang saling memandang, foto yang Kina mengenakan syal untuk Ezra, bahkan foto Kina yang berdiri sendirian di depan pohon Natal untuk menunggu Ezra. Setelah berpikir sejenak, ternyata bertemu dengan Vito tadi malam bukanlah hal yang kebetulan. Mungkin Ezra sudah bersembunyi di keramaian dan mengintip mereka. Hadiah yang diberikan kepada Kina dan Ezra pasti juga sudah direncanakan sejak lama. Setelah menarik napas dalam, Kina mengetik satu baris kalimat dan mengirimkannya. "Si tua kaya, adik ipar tidak menjadi paparazi. Ini benar-benar merupakan kerugian besar bagi industri media.
Beberapa menit kemudian, terdengar suara pemberitahuan pesan. Si Peony, kakak ipar kedua, apakah merasa puas dengan hadiah yang diberikan untukmu dan abang kedua tadi malam? Setelah melihat kata-kata ini, Kina tiba-tiba teringat adegan berhubungan seks dengan Ezra tadi malam. Wajah kecil tiba-tiba menjadi merah. Libra Ezra, pesan suara, Vito, kedepannya berbicara lebih sopan dengan kakak ipar kedua. Peringatan yang dingin dan tegas malah menjadi angin dingin yang menusuk tulang di dalam grup. Vito tidak tahan lagi dan menggigil melalui telepon. Abang kedua sangat jarang memanggil namanya, apalagi nama lengkapnya. Tampaknya Vito sudah menyentuh sisik naga abang kedua, kemudian kecemburuan abang keduanya sudah sampai ke titik yang membuat orang merasa takut. Setelah berpikir, lebih baik Vito jangan menyinggung abang kedua. Tinta tua, hadiah apa yang diberikan tuan muda ketiga untuk tuan muda kedua dan Kina? Si bambu muda, hadiah apa? Emperor keluarga Okto, si negatif, Kina, hadiah apa? Kina segera mengetik perkataan yang mengancam. Si tua kaya, adik ipar, jika kamu berani mengatakannya, aku akan membunuhmu. Libra Ezra, pesan suara, Kina jangan marah, tenang saja, aku lebih terampil dalam membunuh orang, biarkan aku yang melakukannya saja. Setelah mendengar perkataan abang keduanya yang dingin, haus darah dan aneh, Vito hanya merasa jika dirinya sendiri benar-benar mengatakannya, dirinya sendiri pasti kehilangan nyawa. Demi menjadi bijaksana, Vito diam-diam keluar dari WeChat. Setelah makan di luar dan baru saja pulang ke rumah, Kina langsung ditarik oleh elbunya. Kina, hadiah apa yang diberikan oleh adik iparmu untuk kalian? Ibu Kina bertanya dengan sangat penasaran. Intuisi Ibu Kina mengatakan bahwa hadiah yang diberikan oleh Vito pasti sangat istimewa, jadi membuatnya begitu misterius. Kina menggerakkan sudut mulutnya, kemudian berkata dengan nada polos, tidak ada apa-apa. Cepat katakan, Ibu Kina menunjukkan martabat seorang ibu, kemudian memerintah dengan nada tegas. Bu, aku kembali untuk mengambil rencana pelajaran, kemudian pergi ke sekolah untuk mengajar, supir masih menunggu di luar. Kina berjalan melewati Ibu Kina, kemudian kembali ke kamar. Kamu bisa bersembunyi sekarang, tapi tidak bisa bersembunyi selamanya, aku akan bertanya padamu lagi nanti. Ibu Kina ikut di belakang Kina dan berkata dengan bangga. Putrinya sudah memiliki rahasia sendiri, Ibu Kina merasa sangat senang. Bu, kalau tidak kamu memberitahuku saja, semalam kamu dan ayah pergi ke tempat apa untuk merayakan hari Natal? Makan malam romantis, kemudian kalian berdua bergandengan tangan dan pergi berjalan-jalan? Hadiah apa yang diberikan oleh ayah untukmu? Kina menoleh dan bertanya dengan nada sinis. Ibu Kina diejek oleh putrinya hingga wajah sedikit memerah. Ibu Kina berkata dengan berpura-pura marah, cepat keluar jika sudah mengambil barang, jangan membuat supir menunggu lama. Kina diam-diam menjulurkan lidahnya. Kina merasa cukup senang untuk orang tuanya. Sebelumnya saat Kina masih belum menikah, apa dia belum menikah sebelumnya? Upaya orang tuanya dikhususkan untuknya. Sekarang Kina sudah menikah, beban di pundak orang tuanya akhirnya bisa diturunkan, kemudian mulai menikmati waktu mereka berdua. Beberapa saat kemudian, Kina selesai mengemas barang-barangnya dan berjalan keluar dari rumah. Setelah tiba di sekolah, Kina baru saja berjalan turun dari mobil. Kina sudah mendengar Ling Suang berkata padanya dengan suara yang dingin dan hormat, Nyonya Tuan Muda kedua, saya akan menjemput Anda sore ini. Hah, tidak perlu begitu merepotkan, nanti aku bisa pulang sendiri? Kina menolak dengan melambaikan tangannya. Ini merupakan perintah dari Tuan Muda kedua. Dalam beberapa hari ke depan, saya akan menjemput dan mengantar Nyonya Muda kedua. Sampai jumpa sore nanti, Nyonya Muda kedua. Setelah selesai berkata dengan nada dingin, Ling Suang membalikkan kepala mobil dan melaju pergi dengan gesit dan elegan. Kina menghela nafas lembut, kemudian berbalik badan dan berjalan ke arah kantor. Setelah melihat tanda yang menunjukkan bahwa lift sedang berada dalam perbaikan, Kina hanya bisa berjuang untuk memilih naik tangga. Jika ini terjadi di hari biasa, sebenarnya naik tangga tidak ada apa-apanya.
Tapi Kina baru saja berhubungan seks tadi malam, kakinya masih lemas sampai sekarang. Kina naik tangga selangkah demi selangkah. Tiba-tiba sebuah bayangan muncul di depan matanya. Kina perlahan-lahan mengangkat kepalanya dan melihat Ezikra berdiri di atas tangga. Ezikra sedang menggunakan tatapan yang membuat orang ketakutan untuk menatap Kina dengan posisi yang tinggi. Kina perlahan-lahan mengangkat kepala dan melihat Ezikra yang berdiri di atas tangga. Ezikra sedang menggunakan tatapan yang membuat orang ketakutan untuk menatap Kina dengan posisi yang tinggi. Wajah lembut yang sangat muda dan tampan berubah menjadi dingin dan suram saat ini, merapatkan bibir dengan erat, tekanan rendah yang tebal menyelimuti seluruh tubuhnya. Mungkin karena Ezikra berdiri di atas Kina, postur arogan yang memandang rendah semacam itu, penindasan yang sangat kuat, semuanya menekan di ujung hati Kina, sangat kuat hingga membuat Kina sedikit bernapas terengah-engah, kaki yang menginjak tangga berikutnya perlahan-lahan menyusut kembali. Ezikra menatap Kina yang berdiri di bawah beberapa tangga dengan menggunakan pandangan yang memandang rendah dan pandangan ganas. Bahkan jika menggunakan syal untuk menutupi tubuhnya, tapi dengan samar-samar masih bisa melihat tanda merah di kulit yang putih. Tidak sulit untuk menebak apa yang terjadi. Begitu teringat foto-foto yang dikirim oleh adik ipar di dalam grup keluarga, teringat penampilan indah Kina yang bahagia di bawah tubuh pria itu tadi malam. Ezikra tidak tahan lagi dan menjadi gila, kecemburuan di dalam hati menyala dengan kuat. Ezikra menatap Kina dengan menggunakan tatapan yang seperti menatap mangsa, kemudian Kina bersembunyi dari tatapan Ezikra. Ezikra bertubuh tinggi dan menutup jalan yang ada di tangga. Jika Ezikra tidak memberi jalan, Kina sama sekali tidak bisa naik. Kina ingin mundur ke belakang, tapi entah kenapa malah tidak bisa menggerakkan kakinya. Oleh karena itu, keduanya sama sekali tidak berbicara, keduanya berdiri kaku seperti ini. Beberapa detik kemudian, suara percakapan yang berasal dari kejauhan menghancurkan suasana yang kaku ini. Tapi orang yang berbicara sepertinya ingin naik ke atas, sama sekali bukan turun ke bawah. Kina segera mengatur suasana hatinya, kemudian berkata pada Ezikra, "Siswa Ezikra, mohon beri jalan." Tapi Ezikra malah acuh tak acuh. Ezikra berdiri di sana dan tidak bergerak seperti patung. Kina memperkirakan celah yang ada di sebelah Ezikra. Jika berjalan dengan memiringkan badan, Kina bisa berjalan melewati Ezikra. Kina menarik napas dalam-dalam. Kina mengangkat kakinya dan menaiki tangga, kemudian berjalan dengan memiringkan badan di samping Ezikra. Ezikra tiba-tiba berbalik badan, menghantam telapak tangannya yang besar ke dinding di sebelah telinga Kina, menjulurkan kakinya yang panjang, dan menahan Kina di antara kedua tangannya, membiarkan Kina tidak bisa melarikan diri. Kina ketakutan hingga menarik napas dingin, sepasang tangan secara refleks menutupi mulutnya, sepasang mata yang sejernih air menatap Ezikra seperti rusa yang ketakutan. "Ezikra, kamu jangan bertindak sembrono, ini sekolah." Kina menutup mulutnya dengan erat, kemudian mengingatkannya dengan nada yang sedikit tidak jelas. Ezikra melihat Kina yang menutup mulut dengan erat. Sepasang mata Kina yang lembut dan cerah menatap Ezikra dengan tatapan waspada, kecemburuan di dalam hati Ezikra tanpa jelas menghilang banyak. Tapi Ezikra masih menunjukkan ekspresi dingin, sudut bibirnya terangkat hingga membentuk sedikit lengkungan. "Apakah guru Kina mengatakan bahwa kita bisa bertindak sembrono di luar sekolah?" Kina sangat takut hingga hampir pingsan setelah mendengar perkataan Ezikra. Kina berkata dengan nada mengingatkan, "Sekarang aku merupakan bibi kedua kamu. Tidak peduli dimanapun berada, kamu seharusnya menghindari melakukan apapun yang dapat menimbulkan kecurigaan. Kamu seharusnya tidak melakukan tindakan yang keterlaluan padaku." Awalnya suasana hati Ezikra yang suram sudah menghilang banyak, karena perkataan yang dikatakan oleh Kina. Kabut seketika menyelimuti hati Ezikra, wajah Ezikra yang tampan menjadi semakin suram. "Sekarang jika aku ingin melakukan sesuatu pada guru Kina, apakah kamu bisa melawanku?" Setelah mendengar perkataan ini, wajah Kina langsung menjadi pucat. Kina tahu bahwa jika Ezikra benar-benar bersikeras ingin melakukannya, Kina sama sekali tidak bisa melawan. "Tidak, kamu tidak bisa.
Kina menolak dengan wajah yang pucat. Guru Kina, selama aku teringat adegan di mana Ezra bersama denganmu, aku akan merasa sangat cemburu hingga marah, sangat benci hingga ingin membunuh Ezra. Ezikra berteriak dengan suara yang rendah. Aku ingin bersama denganmu selamanya, Guru Kina. Ezikra terus memperingatkan dirinya sendiri untuk menunggu sebentar lagi. Hanya menunggu sebentar lagi sudah bisa bersama dengan Kina selamanya. Tapi setelah melihat kejadian di grup tadi malam, Ezikra akhirnya tidak tahan lagi dan berlari ke sini untuk bertemu dengan Kina. Kamu tidak bisa melakukannya seperti ini. Ezra merupakan pamanmu. Kamu seharusnya tidak memiliki pemikiran padaku, kamu. Aku tidak mungkin bersama denganmu, Kina dengan nada yang tidak jelas. Lift sedang diperbaiki, tapi kenapa tidak ada seorang pun yang naik tangga? Jika ada orang yang muncul, maka Ezikra mau tidak mau harus melepaskan Kina. Jangan menyebutkan nama orang itu di depanku, Ezikra berteriak dengan marah seperti binatang buas yang kehilangan kendali. Siswa, ini merupakan sekolah. Tolong, seorang guru laki-laki berdiri di koridor atas. Setelah melihat wajah Ezikra, guru laki-laki itu segera mengubah perkataannya. Siswa Ezikra, lain kali, tolong perhatikan tempat, jika di tempat umum. Ini akan membawa Ezikra menutupi mulut Kina dengan menggunakan telapak tangannya yang besar, membuat Kina tidak bisa meminta bantuan, dan juga membuat orang lain tidak bisa melihat wajah Kina dengan jelas. Ezikra menoleh, kemudian memerintah guru laki-laki itu dengan suram, pergi sana. Guru laki-laki itu diteriaki hingga menggigil. Guru laki-laki itu segera mendorong kacamatanya, berbalik badan dan berjalan pergi. Orang bijak tunduk pada keadaan. Jadi guru laki-laki ini tidak berani menyinggung tuan muda dari keluarga Okto ini. Mulut Kina ditutup hingga tidak bisa meminta bantuan. Kina hanya bisa melihat guru itu berjalan pergi dengan tatapan putus asa. Kina berjuang untuk mendorong Ezikra, tapi Ezikra malah sekuat tembok kota, benar-benar diam. Ezikra yang seperti ini sangat menakutkan, membuat Kina tanpa jelas teringat beberapa ingatan yang tidak baik. Di dalam pikirannya, beberapa wajah pria yang cabul tumpang tindih dengan wajah Ezikra. Kina tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Jelas hidung tidak ditutup, tapi Kina malah merasa sulit bernapas, perasaan yang sangat tidak nyaman meledak di dadanya. Ezikra kembali sadar dan melihat darah di wajah Kina sudah memudar banyak, sangat pucat hingga menakutkan. Tangan Kina yang kecil memegang kerah baju Ezikra dengan erat, kemungkinan akan pingsan kapan saja. Ezikra tiba-tiba ketakutan hingga melepaskan tangan. Kaki Kina seketika menjadi lemas. Ezikra yang bermata tajam segera memapah Kina, mencegah bahaya di mana Kina jatuh ke bawah tangga. Kamu, tolong lepaskan aku, jangan menyentuhku. Kina menyingkirkan tangan Ezikra dengan bernapas terengah-engah, kemudian melarikan diri dengan penampilan terpuruk. Ezikra berdiri di tempat asal dan tidak mengejar Kina. Ezikra tahu bahwa dirinya sendiri sepenuhnya sudah menakuti Kina kali ini. Jika terus mengejar lagi, Ezikra pasti akan menakuti Kina hingga pingsan. Kina kembali ke kantor dengan wajah pucat, kemudian duduk di kursi kantor. Seluruh tubuhnya tidak tahan lagi dan gemetar. Setelah melihat raut muka Kina yang menakutkan, Zarahwati menuangkan segelas air hangat ke dalam cangkir kertas sekali pakai dan meletakkannya di depan Kina. Zarahwati bertanya dengan prihatin, Guru Kina, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kina menggelengkan kepalanya dengan wajah pucat, sepasang tangan memegang cangkir kertas dengan erat. Kehangatan dari telapak tangannya perlahan-lahan menenangkan kepanikan dan ketakutannya. Apakah merasa tidak nyaman? Bagaimana kalau aku menemanimu pergi ke klinik sekolah untuk melihat? Apakah sedang datang bulan? Zarahwati masih bertanya dengan nada tidak tenang. Terima kasih atas perhatian Guru Saras. Aku tiba-tiba salah mengambil langkah saat baru saja menaiki tangga. Aku hanya merasa takut, sekarang sudah perlahan-lahan membaik. Demi menghentikannya bertanya lagi, Kina berbohong dengan santai. Baguslah kalau tidak apa-apa, tapi Guru Kina sedikit penakut ya. Hanya salah mengambil langkah saat menaiki tangga. Guru Kina sudah takut seperti ini. Zarahwati mencoba untuk menghilangkan ketakutan Kina.
Zarahwati berkata sambil tersenyum, perasaan yang salah mengambil langkah saat menaiki tangga benar-benar cukup menakutkan pada saat itu. Tapi seperti guru Kina yang begitu takut masih sangat jarang, Kina menggerakkan sudut bibirnya, kemudian tersenyum pucat dan tidak mengatakan apa-apa.